PTPI, kembali lagi di podcast kita kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Renata Sormin sebagai host pada podcast kali ini. Nah, topik kita pada hari ini yaitu apa itu rumah sakit dan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam membangun sebuah rumah sakit. Nah, untuk membahas ini lebih dalam lagi, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tentunya sangat pakar dalam hal ini. Beliau pernah bekerja di Kemenkes dan saat ini juga sebagai narasumber di Kemenkes dan Ketua Dewan Pakar di bagian PTPI. Beliau adalah Pak Ilman. Halo Pak, Halo, selamat pagi. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa aja Pak? Ya, selalu menyumbangkan ilmu mengenai hospital engineering, baik ke Kementerian Kesehatan, ke rumah-rumah sakit, maupun kepada teman-teman konsultan. Baik Pak. Kami mengetahui nih Pak bahwa Bapak kan pernah bekerja nih di Kemenkes dan juga sudah 44 tahun di teknik rumah sakitan. Tentu dari pengalaman-pengalaman Bapak adalah seorang yang sangat senior dalam hal ini. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan topik kita Pak, bahwasannya kan kita sekarang membahas tentang rumah sakit dan juga permasalahan apa saja yang ada ketika kita ingin membangun rumah sakit. Nah, menurut Bapak, ketika kita ingin membahas ke sana tuh kita kan harus tahu nih apa itu rumah sakit dan apa yang ada di rumah sakit. Menurut Bapak mungkin bisa dijelaskan apa itu rumah sakit dan apa saja yang harus ada di rumah sakit, Baik, Pak? terima kasih. Memang tentunya sebelum kita membahas sesuatu permasalahan, kita harus mengetahui dulu, istilahnya mengenal lebih dekat ya. Apa itu rumah sakitnya? Seperti kita ketahui, rumah sakit itu adalah tempat berkumpulnya pasien, kemudian pengunjung maupun medis ya, tenaga-tenaga medis dalam satu area lah ya, yang masing-masing punya persyaratan maupun punya kebutuhan sendiri. Kedua, bahwa rumah sakit itu juga tempat berkumpulnya pasien yang tentu punya kondisi yang lemah. Nah, ini konsekuensinya kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas terhadap kondisi seperti itu. Yang ketiga, bahwa rumah sakit itu tempat sumber berbagai penyakit. Maka disebut juga rumah sakit ya, sumber berbagai penyakit, virus, bakteri, dan sebagainya. Dan sini kita harus memperhatikan juga bagaimana cara mencegah, cara mengatasi, cara membuat sesuatu perencanaan agar tidak jadi penyebaran penyakit di rumah sakit sendiri. Ketiga, bahwa rumah sakit itu rumah sakit itu banyak sekali gas-gas baik yang berbahaya, eksplosif dan sebagainya seperti gas N2O ya. Kemudian asap-asap bekas pembakaran di laboratorium dan sebagainya. Kelima, rumah sakit itu harus bekerja 24 jam dalam satu hari. 7 hari seminggu. Jadi tidak berhenti. Dan ini suatu fasilitas pelayanan yang memang harus standby terus. Kita lihat bahwa seandainya malam hari, yang menjadi head office itu UGD. UGD itu akan, atau UGD atau emergency ya, itu berperan sebagai head office-nya rumah sakit pada malam hari. Jadi dia harus standby itu 24 jam siap dan sebagainya. Yang keenam, bahwa di rumah sakit terjadi suatu tindakan medis yang tingkat kompleksitasnya luar biasa sekali. Umpamanya kita dapat bayangkan bagaimana kasus-kasus di COVID ya. Pasien masuk karena kasus COVID harus di ICU. Di ICU dia harus diisolasi lagi. Kemudian pasien tersebut perlu harus dialisis lagi. Sehingga kita harus berpikir bahwa untuk kesiapan hal ini memang harus direncanakan, dirancang demikian terintegrasi kepada seluruh sistem maupun keterlibatan baik medis maupun tenaga-tenaga teknis. Kemudian paling berat adalah memang rumah sakit ini adalah tempat sumbernya hospital hazard. Ya. Banyak kasus-kasus karena penggunaan rumah sakit yang mengakibatkan apakah pasiennya yang cedera, dokternya yang terkena penggunaan alat ya, kemudian alat itu sendiri kemungkinan rusak karena suatu sistem yang lain, ini banyak terjadi. Contoh sederhana hospital hazard itu kita tahu pernah berapa sering terjadi bahwa pasien meloncat dari
dari pintu kamar perawatannya, dan itu adalah kesalahan rumah sakit, bukan kesalahan pasien. Sehingga dalam konsep perencanaan seharusnya jendela-jendela yang ada di ruang perawatan harus tidak bisa dibuka atau digunakan pasien untuk meloncat. Itu contoh-contoh hospital hazard. Banyaknya terjadi kebakaran, itu juga kasus-kasus hospital hazard. Kemudian kita tahu sendiri bahwa banyaknya standar dan peraturan yang ada di rumah sakit. Bukan hanya dari regulasi dari Kementerian Kesehatan saja, tapi dari instansi lain juga ada. Dari PUPR, dari Bapeten gitu ya, dari KLH, itu masuk ke rumah sakit juga. Dan paling 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 utama, rumah sakit ini merupakan suatu institusi yang padat modal, kemudian padat tenaga SDM, kemudian juga padat teknologi ya sekarang, apalagi sekarang ini, sehingga perlu direncanakan dengan baik secara holistik ya oleh beberapa disiplin engineering maupun bidang-bidang yang lain. Saya kira demikian mungkin. Baik Pak. Sehingga konsekuensi dari kita melihat bahwa ternyata kompleksitas demikian besar, dalam setiap perencanaan rumah sakit harus semua terlibat ya, terintegrasi, bersinergi ya, dan harus secara holistik melihat ini secara utuh untuk kan tujuannya adalah supaya pelayanan di rumah sakit baik ya, dan aman. Baik Pak, berarti rumah sakit itu adalah suatu, bukan hanya bangunan saja ya Pak. Ya, Ternyata di dalam juga ada regulasi, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya Pak. Nah, dari peranan rumah sakit yang sangat penting gitu ya Pak, tentu kan di dalamnya ada masalah-masalah nih Pak, terutama ketika kita ingin membangun rumah sakit. Nah, menurut Pak Hilman, apa-apa saja masalah yang ada dalam pembangunan rumah sakit Pak? ya, ya itu yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam setiap proses pembangunan, jadi mulai apakah dia pembangunan, apakah rumah sakit itu harus dikembangkan atau direfungsionalisasi. Nah, setiap langkah-langkah kegiatan itu harus selalu dimulai dengan penyusunan studi ya. Studi kelayakannya, kemudian bikin master plan, dan kemudian bikin DID yang tersebut. Dan juga harus melibatkan tenaga-tenaga ahli yang kompeten, tenaga ahli yang memang paham mengenai rumah sakit, dan tentunya sudah bersertifikasi ya Pak Siana. Syukur alhamdulillah PTPI juga mengeluarkan sertifikat untuk ini ya. Jadi ini sudah mulai baik ini. Dan kemudian kita lihat bahwa kurangnya tenaga-tenaga ahli ini yang ada di Indonesia, baik jumlah maupun sebarannya ya. Mungkin banyaklah di kota-kota besar, tapi kok daerah-daerah sama sekali kurang sama sekali. Sehingga kalau saya lihat, saya amati berapa kali kunjungan ke daerah, memang harus ada bimbingan lah, apakah dari Kementerian Kesehatan sendiri maupun ya organisasi seperti PTPI ini, untuk membimbing daerah dalam melakukan perencanaan rumah sakit. Kemudian kita lihat juga bahwa perkembangan teknologi ini luar biasa pesat, khususnya teknologi kedokteran lah. Ini demikian pesat sekali. Dengan adanya nanti akan smart hospital, kemudian digitalisasi semua ke arah ke depannya, maka diperlukan perencanaan yang bikin masa depan yang demikian terintegrasi semua dan melihat jangka ke depan. Karena dengan perkembangan teknologi seperti di radiologi ya, sekarang masih film-film masih bisa dibaca ya, tapi nanti kan hasil itu langsung diinterpretasikan dengan AI ya, bahwa semuanya sudah terbaca dengan akurat ya. Dan ini kemungkinan nanti ruang tertentu sudah mulai bisa dikurangi ya. Kemudian dengan sistem digitalisasi dan sebagainya, perencanaan akan berubah. Perencanaan berubah itu artinya ruang tunggu yang sekarang disiapkan besar tidak perlu lagi, karena semua selalu terukur ya, terjadwal semua dan sebagainya. Juga dengan kita lihat dengan adanya kasus-kasus kemudian sekarang banyak perubahan ya, flu dan sebagainya, flu kunjungan pasien, kemudian bagaimana pemisahan infeksi dan sebagainya, dan infeksi dan sebagainya, ini berubah dengan, sehingga konsultan harus lebih melihat ini secara utuh gitu. Kira demikian. Baik Pak. Saya tertarik Pak dengan yang smart hospital yang Bapak sampaikan tadi. Nah, tentu dari sini memang semua rumah sakit pada akhirnya harus menuju ke sana ya Pak. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang sudah Bapak paparkan,
Apa-apa saja sih Pak langkah yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Ya, tentu kita memang saya secara pribadi mensosialisasikan ini kepada rumah-rumah sakit dan juga melalui PTPI kita coba membuat semacam seminar-seminar yang lengkap ya mengenai ini. Mau tidak mau, memang smart hospital ini menjadi bagian merupakan goalnya rumah sakit ke depan. Apakah 20-30 tahun kita harus mulai seperti itu ya. Karena kalau tidak kita akan tertinggal jauh. Ya kita lihatlah. Jadi banyak pasien-pasien yang banyak berobat ke luar negeri ya karena kemudahan, kecepatan, ya mungkin biaya juga ya. Tapi itu adalah tendensi yang harus kita tanggapi. Walaupun pasien kita masih banyak, tapi nanti arahnya seperti itu. Sehingga kalau saya lihat program-program di Kementerian Kesehatan sudah mengarah kepada diarahkan ya semua rumah-rumah sakit khusus vertikal itu diarahkan untuk smart hospital. Memang smart hospital ini ada dua konsekuensi, ada dua filosofinya. Pertama dia harus green hospital dengan segala aspek-aspeknya dan juga harus patient safety itu prioritas dua. Pikir menjadikan smart hospital menjadi prioritas yang utama. Kemudian juga kita lihat bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa kemajuan-kemajuan teknologi ini berpengaruh terhadap kemudahan, kecepatan, ya, kemudian mungkin masalah biaya dan sebagainya. Dan ini harus dipahami oleh rumah sakit. Rumah sakit sudah siap dengan itu. Dari saya lihat dari segi khusus rumah sakit pemerintah, mereka sudah mulai mencanangkan, dan konsep-konsep smart hospital sudah diberikan dan mudah-mudahan PTPI juga harus ikut ya terlibat dalam hal ini, terlibat dengan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan maupun dengan rumah-rumah sakit. Saya kira demikian. Baik Pak. Selanjutnya Pak mungkin dari pandangan pemerintah atau Kemenkes Pak dalam menggolkan tujuan rumah sakit tadi yaitu smart hospital Pak. Kira-kira langkah apa saja Pak yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk mengatasi masalah-masalah mungkin juga untuk mencapai ke smart hospital tadi Pak? Saya kira kalau Kementerian Kesehatan saat ini memang sudah mempunyai roadmap bagaimana rumah sakit khusus rumah sakit vertikal ini diarahkan untuk ke smart hospital ya. Sayang belum ada di Indonesia ini rumah sakit pemerintah yang ya dalam petik tercapai smart hospital level 7 atau level 6 gitu ya. Tapi saya lihat ada beberapa rumah sakit seperti Darmais, kemudian rumah sakit Karyadi sudah mengarah seperti itu. Dan ini karena semua sudah bertekad untuk itu, tentunya harus didukung oleh mulai di perencanaannya. Semua harus mulai di perencanaan. Jangan sampai baik perencana fisik, perencana manajemen maupun perencanaan operasional sudah disiapkan dari sekarang gitu ya. Kalau saya lihat bahwa setiap perencanaan kalau fisik mudah ya, mudah artinya melihat pelayanannya seperti apa ya, kemudian jumlahnya berapa banyak itu diterjemahkan dalam bahasa perencanaan dalam bentuk gambar, dokumen dan sebagainya. Umpamanya nanti dia akan melayani umpamanya kanker umpamanya. Dia tingkat pelayanan itu sampai apakah sampai Linex saja atau kemudian ada nanti proton dan sebagainya, dan itu kan direncanakan jauh untuk berapa tahun ke depan. Ini akan diterjemahkan oleh konsultan perannya baik melalui FS maupun melalui master plan maupun DD ke arah seperti itu, disiapkan seperti itu. Sehingga dengan demikian nantinya pada saat mengimplementasikan kebutuhan pelayanan tersebut akan lebih mudah. Kondisi sekarang kan seperti ini, bahwa rumah sakit itu tidak tahu akan layanan seperti apa karena tidak punya master plan. Sehingga pada waktu umpamanya adalah bantuan pemerintah, kemudian ada sumbangan dan sebagainya, atau ada anggaran dana untuk membuat suatu pelayanan, itu tidak tahu lagi tempatnya di mana karena memang tidak punya master plan. Saya lihat beberapa daerah itu bahkan seperti tidak merencanakan ruang operasi yang jumlahnya yang cukup, sehingga ada anggaran untuk ruang operasi, dibikinlah ruang operasi pada tanah yang kosong, pada daerahnya zonasinya sudah berubah, sudah lain. Zonasi daerah dekat belakang, dekat dapur, itu kan tidak benar juga. Nah, saya kira demikian.
Berarti Pak, dari sisi Kemenkes itu untuk menerapkan smart hospital itu sebenarnya sudah mulai dilakukan ya Pak? Sudah. Baik Pak. Selanjutnya mungkin dari sisi PTPI Pak, Bapak kan sekarang saat ini tua sebagai Ketua Dewan Pakar di PTPI. Nah, menurut Bapak dan pandangan Bapak, apa saja sih langkah yang dapat dilakukan PTPI Pak untuk terutama tadi ya Pak, untuk mengatasi masalah di pembangunan rumah sakit dan pada akhirnya itu rumah sakit itu bisa mencapai goal yaitu smart hospital Pak. Ya, saya kira sudah roadmap-nya dari PTPI ini saya lihat sudah ada. Jadi kita menyusun pedoman bagaimana smart office atau walaupun benchmarknya belum ada, tapi paling tidak kita sudah punya roadmap-nya ya. Harus seperti apa, rumah sakit siapkan seperti apa dan sebagainya. Dan sosialisasi ini kan selalu kita di PTPI ini mensosialisasikan dalam bentuk seminar-seminar dan sebagainya. Dan alhamdulillah diikuti cukup banyak ya sampai 1000 peserta gitu ya. Dan ternyata minat untuk menjadi smart hospital itu tidak sebagai hayalan saja dalam angan-angan mereka, tapi kita tanyakan bahwa ternyata mereka akan menuju ke situ walaupun stepnya dan aplikasi tertentu ya, tapi kelihatan sudah ada. Kalau sudah ada keinginan seperti itu tentu lebih mudah ya dibandingkan tidak perlulah gitu itu kan itu tidak benar, tapi kelihatannya bahwa rumah sakit akan terjaring ya, termasuk dalam jaring-jaring hubungan ke pelayanan-pelayanan yang di atasnya itu. Karena di rumah sakit ini sudah di Kementerian Kesehatan sudah saya lihat sudah ada pola-pola seperti itu. Jadi sekarang kan dicanangkan dengan pelayanan KJSU ya. Jadi kanker, jantung, saraf dan uronefrologi ya. Dan ini akan nanti kita lihat semuanya itu terjaring kepada rumah-rumah sakit di bawah di bawah ada di bawah panduannya lah istilahnya ya, di bawah asuhan dari rumah-rumah sakit vertikal. Karena kalau kita tidak lihat seperti ini maka kita akan tertinggal terus. Rumah sakit daerah selalu kita bayangkan lah umpamanya akan melakukan suatu tindakan terapi kanker umpamanya, harus tindakan harus dari Papua, dari daerah terpencil harus ke Jakarta. Ini waktunya sudah demikian parah, tunggu lagi dan sebagainya. Ini yang agak kesian ya, sehingga kelihatan memang harus penyebaran ini harus ada di daerah-daerah yang seluruh Indonesia. Dan konsekuensinya adalah dengan dibangunnya sentra-sentra pelayanan ini, prinsip-prinsip smart hospital itu harus kita masukkan. Tidak mungkin lagi yang biasa lagi, harus smart hospital karena dia akan terhubung ke jaringan acuannya pada rumah-rumah sakit yang lebih tinggi di atasnya seperti itu. Dan minimal seperti itulah. Saya kira demikian yang sudah. Berarti Pak, PTPI juga mengambil peranan yang penting ya Pak Ya dalam sangat penting mengatasi sekali karena PTPI kan ini terhimpun ya. beberapa disiplin engineering ya. Kalau di rumah sakit itu saja disiplin engineering itu ada kurang lebih 17 disiplin engineering yang terlibat dalam bangun rumah sakit. Ya. Kemudian di PTPI sudah saya lihat sudah kurang lebih 12 atau 13 lah tenaga-tenaga ahli yang spesial khusus. Karena disiplin engineering di rumah sakit itu berbeda. Jadi, umpamanya ada teknik elektro, bukan teknik elektro biasa, tapi elektronik yang khusus untuk rumah sakit. Karena dalam benak seorang engineer di rumah sakit itu yang dibayangkan tuh keandalannya, kualitasnya, karena menyangkut nyawa pasien. Jadi selalu akan berbicara bahwa bagaimana mengamankan fasilitas rumah sakit. Demikian juga tenaga ahli AC. AC banyak, tapi tidak semua AC di Indonesia ini bisa diterapkan dipakai untuk ruang-ruang kritikal umpamanya. Tidak bisa, harus AC khusus gitu loh. Nah ini yang kita harus perhatikan. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan AC untuk ruang operasi itu pakai AC biasa kemudian diterapkan, tidak bisa karena persyaratan udah ketat sekali. Dari Kementerian Kesehatan kan membuat regulasi peraturan-peraturan ini semua juga bukan untuk membebani rumah sakit, bukan. Karena ini semuanya tujuannya, goalnya adalah bagaimana patient safety. Kemudian petugasnya aman, alat juga harus aman gitu. Kalau ini tidak diterapkan,
konsekuensinya akan terjadi gangguan-gangguan seperti ini. Tidak akan merugikan rumah sakit sendiri. Inilah tujuan dari PTPI juga ikut mengawal ya, regulasi yang sudah dibikin, kemudian kebutuhan rumah sakit, kemudian kemampuan produsen ya, baik alat maupun infrastruktur yang ada di Indonesia terhadap menunjang seperti ini. Memang kita di Indonesia ini kelemahan banyak masih impor semua ya. Jadi agak sulit kita mendorong industri nanti ya agar ikut berperan serta dalam bagaimana mengusahakan TKDN istilahnya. TKDN-nya cukup sekian persen sehingga bisa diadop untuk rumah sakit lah. Saya kira demikian. Baik Pak, saya tertarik Pak, tadi Bapak ada menjelaskan mengenai industri. Nah, itu juga yang akan saya tanyakan Pak sebagai pertanyaan terakhir. Nah, menurut Bapak, apa saja sih langkah yang harus diterapkan nih Pak oleh industri Pak untuk dapat mengatasi masalah-masalah di rumah sakit dalam hal pembangunan dan juga pada akhirnya mencapai goal tadi Pak yang Smart Hospital? Pertama tentunya industri punya jiwa dulu ya, semangat untuk nasional, sifat nasionalnya ini kuat sekali dulu. Kemudian dengan demikian dia berupaya untuk bagaimana bisa yang biasanya diimpor itu dilakukan produk di dalam negeri atau kerjasama atau rakitan di Indonesia ya. Karena industri juga harus mengupdate kondisi-kondisi rumah sakit di Indonesia ini. Ya. Jadi dia tidak bisa melihat hanya kondisi lama diterapkan sekarang, tapi nanti ke depannya dia kan punya perbandingan juga rumah sakit di luar negeri. Sehingga dilihat kemungkinan-kemungkinan apa industri-industri bisa membantu rumah sakit juga pemerintahnya agar produk-produknya diupayakan berinovasi membuat produk-produk yang cocok lah untuk kondisi Indonesia. Saya lihat berapa produk untuk rumah sakit sudah mulailah dilakukan ya. Seperti saya lihat seperti AC khusus untuk ruang operasi, saya lihat karya anak bangsa itu sudah ada ya. Karya anak bangsa sudah ada. Jadi ya mengapa kita tidak menggunakan karya anak bangsa ya? Karena AC di rumah sakit itu bukan hanya mendinginkan justru itu yang mensterilkan suatu ruangan, menjaga bagaimana alat bisa berfungsi dengan baik, kemudian bagaimana tim medisnya bisa bekerja dengan nyaman, aman, dan dia percaya bahwa dia melakukan satu ruangan yang memang kondisinya sudah memenuhi syarat lah seperti itu. Dan tentunya industri harus bekerja dengan rumah sakit, dengan tim medis khususnya, melihat perkembangan teknologi apa yang bisa nanti digunakan supaya kita bisa menggunakan produk dalam negeri ini dengan baik ya. Jadi seperti dialisis, alat-alat hemodialisa dan sebagainya itu harus, karena sudah banyak dipakai di Indonesia, jadi harusnya sudah bisa produk full di Indonesia. Termasuk ventilator ya. Ventilator itu saya lihat alat-alat medik sudah bisa digunakan. Sehingga kita lihat yang saya belum banyak ini, terutama banyak alat-alat mechanical, electrical ya, digital itu perangkat-perangkat digital ini yang masih banyak belum terjamah ya teman-teman industri di Indonesia ya. Kebanyakan semua masih impor. Ini harus kita atasi. Aplikasi mungkin sudah bisa, kita banyak startup, banyak ini ya, tapi perangkat lunak, perangkat kerasnya ya, ini yang masih banyak diimpor dari luar negeri, ini yang jadi kendala kita. Tapi mudah-mudahan kita bisa melakukan. Karena Smart Hospital ini versi WHO agak berbeda ya. Versi kalau Green Hospital aja patient safety sudah ya, tidak perlu digitalisasi. Jadi rumah sakit di daerah itu tidak harus Smart Hospital digitalisasi, tidak. Tapi dia memenuhi kriteria mengenai Smart Hospital, jadi Green Hospital, kemudian dilakukan patient safety dengan baik, dan saya kira sudah jadi Smart Hospital. Tidak harus diterimakan sebagai digitalisasi semuanya ya, total tidak demikian. Baik Pak, berarti peranan industri juga memiliki sangat pentingnya Pak. Yang khusus industri yang mau terjun di bidang rumah sakit, di rumah sakit ya, cukup banyak komponen-komponen yang harus mereka kerjakan. Jadi seperti alat-alat furniture ini kan sudah sumbang bed ya, kemudian scrub up, kemudian pendan itu sudah ada. Tapi satu yang belum sama sekali saya lihat ada namanya bed pan washer. Bed pan washer tuh istilah banyak kita gunakan istilah dalam spool hog gitu. Itu masih produk impor gitu. Padahal itu hanya kita untuk membersihkan, mensterilkan pisport ya, pan itu ya.
Sebenarnya udah banyak ini, sehingga selama ini saya lihat di Spool Hub atau dirty utility itu kita menggunakan masih secara manual ya. Tapi harus tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan teman industri mau melihat ini karena kebutuhan weapon washer aja cukup banyak lah. Puskesmas itu sudah harus menggunakan seperti itu. Iya. Tentunya industri harus memperhatikan digitalisasi green hospital juga ya Pak. Termasuk. Baik Pak. Jadi tadi saya bilang dia harus update terus ya. Ya bukan harus rumah sakit tapi kan inisiatornya sebenarnya dari industri. Dia melihat kebutuhan rumah sakit, dia menyodorkan suatu produk-produk yang advance lah yang kedepannya nanti seperti apa. Baik Pak, sungguh pembahasan kita pada hari ini sangat menarik ya Pak. Semoga para sobat-sobat PTPI yang sedang menonton juga enjoy dan juga bisa mengambil begitu banyak pengetahuan, pembelajaran dari pembahasan kita hari ini. Izin Pak, saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kita, rumah sakit itu sangat kompleks ya Pak di dalamnya. Mulai dari regulasinya, manajemennya, dan bahkan digitalisasinya, dan juga go green-nya, lalu ada juga pada akhirnya harus mencapai ke smart hospital, dan tentu dalam rumah sakit itu banyak permasalahan, tapi setiap permasalahan itu bisa diselesaikan jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah, industri, PTPI, dan juga masyarakat, dan juga hospitalnya Pak, rumah sakitnya itu sendiri. Baik Pak, izinkan saya untuk menutup podcast pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak atas waktu dan juga materi pembelajaran yang sudah diberikan. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Besar harapan saya dan juga panitia agar Bapak bisa menjadi narasumber di podcast selanjutnya Pak. Bagi sobat-sobat PTPI juga terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga sobat-sobat PTPI bisa mengambil begitu banyak pembelajaran, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yaitu Instagram dan TikTok @ptpi_online, dan juga YouTube Seminar PTPI. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Oh iya Pak, saya ingin mengajak Bapak untuk menyebutkan jargon kita Pak, yaitu ingat Smart Hospital, ingat PTPI. Ingat Smart Hospital, ingat PTPI. Terima kasih.